Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjumpaan kita, ilmu kita dijadikan ilmu manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa mengantarkan kita lebih khusyuk ibadahnya, lebih baik kualitasnya. Ilmu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ustaz penceramah tidak bisa berbuat apa, dia hanya menyampaikan apa yang dia tahu, dan yang dia tahu cuma sedikit. Tetapi Allah jualah yang menyempurnakan sebuah pengetahuan yang luas dan dalam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, ada yang tahu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan, dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali tugas mereka itu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, penciptaan semesta ini, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah dari kalangan bangsa jin, lalu dari kalangan bangsa manusia. Makanya ayatnya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Dia yang pertama kali disebut dalam penciptaan itu. Tidak lain tugasnya adalah beribadah. Jadi jin manusia punya kewajiban yang sama, yaitu menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Statusnya hampir sama. Ada manusia yang beriman, ada bangsa jin yang beriman. Ada manusia yang kafir, ada bangsa jin yang kafir. Ada manusia yang baik, ada bangsa jin yang baik. Ada manusia yang jahat, ada bangsa jin yang jahat. Tapi Allah mengingatkan, aku menciptakan kedua hal tersebut tidak lain agar mereka beribadah kepada Allah. Liya'budun, akar kata daripada abidah. Abidah ya'budu ibadah, abdun, artinya hamba, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, maka bangsa Arab dikenal dengan jahiliyah, kebodohan, masa-masa kegelapan. Makanya ayatnya, minaz zulumati ilan nur, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju jalan cahaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terjadi hamba sahaya, perbudakan. Itu gelap bagi mereka kehidupan itu. Jadi kehidupan di dunia ini bagi mereka sangat gelap. Tugasnya hamba sahaya yang melayani tuannya, melayani siapa pemilik dia. Tidak nyampe pemilik dia itu Allah, tidak nyampe. Yang mereka tahu, saya ini dimiliki oleh si tuan, tuan saya. Saya mau diapain terserah tuan saya. Itu hamba sahaya. Maka kita orang mukmin mengenal kita ini hambanya Allah. Maka tugas kita adalah melayani Allah. Maka orang yang melayani Allah berarti dia beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu, ini kan susah Pak, Bu. Allah itu sesuatu zat yang tidak nampak. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah langsung, ya bisa. Tapi Allah membuat sebuah pendekatan. Jadi beribadah kepada Allah itu adalah mentaati apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka ketika suami istri masing-masing melakukan, menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri,
berarti dia mentaati Allah, berarti dia beribadah kepada Allah, berarti dia melayani Allah. Melayani Allah dengan cara melayani makhluk-makhluk Allah. Jadilah pembeli yang jujur, jadilah penjual yang jujur. Jangan menjadi penjual yang nipu, juga pembeli yang nipu. Saudara-saudara pernah melihat di YouTube atau di TikTok yang jualnya nipu, sing pembeli juga pinter nipu. Ketika nimbang sesuatu barang yang dia beli, diajaknya sambil ngobrolnya, seolah-olah dipenuhi takarannya. Padahal ketika dia mau memasukkan ke dalam kreseknya atau wadahnya, dia ganti dengan timbangan yang sudah dia timbang sebelumnya, yang itu kurang ukurannya. Yang pembeli juga tidak kalah saingan. Ketika si penjualnya nipu, dia pun sudah mengambil sesuatu barangnya, dia masukkan juga ke dalam wadah yang dia siapkan. Seperti itu. Maka orang yang menipu makhluk-makhluk Allah sama dengan dia menipu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada pelayanan yang langsung kepada Allah dan ada pelayanan yang tidak langsung kepada Allah, tetapi melayani makhluk-makhluk Allah secara jujur, secara baik. Itu juga diartikan sebagai pelayanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa istri wajib taat kepada suami? Istri yang taat kepada suami adalah mentaati Allah. Kenapa suami harus sayang kepada istri? Karena itu adalah melaksanakan perintah Allah. Kenapa anak wajib bekti kepada orang tua? Kenapa ayah, ibu wajib mendidik anak dengan cara yang benar? Itu semua kewajiban yang diwajibkan Allah. Maka ketika kita menunaikan apa yang diperintahkan Allah, berarti dia telah atau sedang melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam real kehidupan manusia itu melakukan sebuah perbuatan. Apa yang saya lakukan, apa yang bapak ibu lakukan, suami melakukan apa, istri melakukan apa, tidak akan meleset dari tiga hal ini. Pertama, dia melakukan atau tidak melakukan karena suka atau tidak suka. Kalau suka dia kerjakan, kalau tidak suka dia tinggalkan. Senang atau tidak senang, senang atau benci. Kalau dia senang melakukannya, dia lakukan. Kalau benci, dia tinggalkan. Jadi ada manusia melakukan sesuatu itu dengan dasar karepe dhewe. Sak karepe dhewe. Ya terserah aku kok nyimut kon melo-melo ae ngurusi aku. Aku seneng ngene. Ada dalam kehidupan berkeluarga, suami istri itu ngelakoni perbuatan sak karepe. Kata suaminya, kamu jangan begini, jangan begini. Iya, tapi ya dikerjakan sak karepe. Sekalipun suaminya tidak suka, dia lakukan. Atau sebaliknya, jarene bojone istrinya, mas, aku nggak suka sing ngono-ngono, ojo lakoni yo. Iya, tapi diulangi oleh suaminya. Istrinya nggak suka. Jadi ada orang itu melakukan sesuatu amalan sak karepe. Karep-karepku kok. Nek seneng ya, nek gak seneng ya terserah. Kon melu aku apa enggak? Nah, karena karepe. Yang kedua, manusia melakukan sesuatu itu berdasarkan baik atau buruk. Baik atau buruk itu di hadapan orang, di hadapan makhluk Allah yang lain. Kira-kira nek aku ngene iki baik gak menurut orang-orang itu? Menurut wong-wong itu aku iki apik apa enggak?
Jadi dia mengerjakan sesuatu, berbuat sesuatu sesuai apa yang disenangi oleh orang, baik apa enggak menurut orang. Kalau menurut orang baik, ya aku lakukan. Ini enggak baik, ya enggak lakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kerja bakti itu baik. Maka aku malu kalau enggak bekerja bakti dalam kehidupan warga. Kalau dalam kehidupan warga enggak bagus, ngobrol sampai larut malam mengganggu tetangga, enggak bagus. Terus gak usah, ayo. Kalau jam 10 misalkan orang sudah pada istirahat, jangan terbahak-bahak, ngobrol jangan keras-keras, mengganggu tetangga itu tidak baik, tinggalkan. Sudah tahu malam ketawa terbahak-bahak kan mengganggu orang, itu tidak baik. Ada orang itu sekalipun dalam kehidupan ada yang mandang terserah, pokoknya tadi itu, kalau dia itu tunduk kepada lingkungan maka dia akan baik. Kalau dalam lingkungan sudah tidak tunduk, berarti masuk kepada suka-suka. Terserah, suka-suka aku, jam 12 aku teriak, ya terserah aku. Ini orang hidupnya itu harus di hutan itu, harus di tengah laut ini. Jangan hidup di tengah lingkungan. Kalau di tengah lingkungan ya perhitungannya iki api apa enggak, bagus apa jelek, baik atau buruk, itu disebut dengan hak masyarakat sosial. Nek suka-suka, seneng-seneng, tidak seneng, tidak suka, itu hak individu. Dan yang ketiga, manusia melakukan sesuatu berdasarkan ini benar apa salah. Ini berdasarkan ketentuan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bener gak sing tak lakoni iku? Sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka lakukan sesuatu yang benar. Jangan melakukan sesuatu yang tidak benar. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka pastikan yang kusukai itu hal yang baik, yang ku lakukan yang baik, yang benar menurut Allah. Kerjakan yang benar menurut Allah, terapkan dalam kehidupan masyarakat. Komitmen konsekuen dalam kehidupan kepribadian secara individu. Nah ini baru namanya nanti masuk kategori orang ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melayani Allah. Karena suka-suka itu, jangan sampai yang kita sukai itu tidak disenangi, tidak baik menurut masyarakat. Metu kok mung sing letan tok, jadi tonggone gak duwe izin dong iku, berarti tidak baik. Apalagi menurut hukum Allah, mempertontonkan aurat itu dosa, kan gitu. Masya Allah, ada lingkungan dulu saya tahun 93 itu di daerah mana, Ngawi, Karangbanyu, daerah Hutan Jati, mungkin sekitarnya itu kalau kumpul-kumpul warga, embu acara apa, ombenane itu lho bir. Saya waktu itu KKN ya, KKN, jadi kuliah kerja nyata, masih ada istilah KKN dari kampus sama teman-teman. Ya alhamdulillah mereka paham, iki grupe ustad, jadi kayak banyu putih aku tapi liane ngombe bir, dalam hatiku kok aku nggak dikei bir sambil ketawa gitu kan. Loh kok kayaknya nggak dikei bir, izin ustad, ustad ini air lah, kok dua izin dong ini, tapi mereka minumnya bir. Tapi yang dihidangkan ke kita ini dari kampus IAIN ya aqua lah ya. Itu sudah tradisi. Menurut tradisinya minum arak, minum khamr, minum bir itu biasa, baik-baik saja. Tapi ini kan nggak benar menurut hukum Allah. Jangan tradisi yang tidak baik, yang tidak benar menurut Allah, sekalipun baik dalam kehidupan masyarakat, hilangkan itu.
Dulu sinten sinten Gusmi, yang semaan Quran itu Gusmi. Gusmi itu ya melo kumpul, ya ngombe toko botol bir niku. Jare wong kiai kok ngombe bir. Begitu dirasani, ombean kan. Begitu dituang, loh kok banyu putih. Cuma wadah bir. Cuma dia menyesuaikan lingkungan. Akhirnya dia ngomong, sampean oleh ngombe sing botol ngene iku, nek wis isine iso berubah dari banyu. Tapi nek ngrasano sek bir, ojo diombe. Nek sampean iso ngrasano iki botol bir iki rasane wis dadi banyu oleh. Iku dakwah ke kono mulaine beliau. Jadi orang-orang menyangka, oh kiai ngombe bir. Saya enggak aruh ngono. Begitu dicoba, ombean. Loh, kok banyu putih? Maka terus mulai jalan dakwah. Sampai nek wis iso bir iku rasane dadi banyu, oleh kan ngombe. Tapi nek rasane sak bir haram hukume. Itu jalan dakwah beliaunya. Jadi beliau melok uraan, tapi di tengah-tengah uraan itu ada yang unik yang beliau kerjakan. Itu jalan dakwah yang unik. Ojo ditiru. Karena tetap nggak boleh, Pak. Sajane lho sing ndi ning Embong Malang ono rawon setan. Aslinya nggak boleh, Pak. Rawon sing halal bener kok jadi setan. Gitu, ngombe banyu putih ditulisi bir nggak boleh, Pak. Ya yang biasa aja, ya normal aja, supaya apa? Tidak menjadi fitnah. Ojo ngelo-ngelo keren sama beliaunya, kemana-mana botol bir, di sini aqua no. Orang-orang ngombe bir, Ustad jamaah Al-Karomah kok ngombe bir, rasano se no. Memang dia persiapan botolnya botol bir diisi aqua. Janganlah jadi fitnah. Dudu makome. Berarti nih sampean nek wis nyampe makome kaya ngono leh. Nek gurung makome ojo gawe-gawe ya. Jadi fitnah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan manusia, suka atau tidak suka, baik atau buruk, tapi pastikan apa yang kita kerjakan benar atau salah menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka bagus juga sih orang itu kalau melakukan sesuatu mesti takok ono dalile ndak, ada dasarnya ndak, perlu tanya begitu. Cuma kadang-kadang pembelajaran orang yang mengkaji takok setiap sedikit-sedikit takok dalil, bagus itu, kehati-hatian. Cuma kadang-kadang pemahamannya harus lengkap.